كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Umi Liva official, sahabat-sahabat Mas Rey ya? Mas Rey official. Bukan Radio. Ya, Mas Rey official. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa bihi khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita mendatangi Pak Takmir Masjid, lupa siapa namanya Bang Ri? Polan lah gitu. Daripada kita salah sebut kan? Iya, daripada salah sebut. Karena kan negara hukum. Kita salah sebut payah kan gitu. Ya pokoknya nggak usah ada kita buatnya sembarangan. Karena kan daripada nanti dia nggak rekayasa gitu. Bosan jalani aja. Memang nggak tahu bilang aja nggak tahu. Gitu namanya. Jadi gitu sahabat, kita mendatangi takmir masjid yang katanya ada konflik suka mencuri korupsi amal. Mencuri korupsi amal masjid seperti korupsi gitu ya. Tapi gimana ya? Yang saya herankan, masa beliau ini kan termasuk tokoh agama, dia nggak namanya juga panitia masjid itu udah masuk tokoh agama menurut saya gitu. Tapi memang di zaman yang dan sekarang ini seorang ahli agama belum tentu dia tuh bisa menjalankan di sikap dia sendiri. Contoh di dunia yang cerita di masjid itu kan ada korupsi, kalau udah ahli agama. Yang kedua ada penjilat, sok deketin kepala-kepala. Itu apa enggak tergolong orang-orang yang munafik? Coba ada hadisnya dua. Maksudnya hukum orang munafik itu seperti apa? Orang munafik fidarkil asfali minan nar, di pangkat neraka paling bawah, neraka jahanam paling bawah lagi. Balik kalau tahu itu dia tuh paham tentang ilmu agama, tentang hukum tadi kan, menjalankan hal seperti itu. Nauzubillah sahabat-sahabat. Makanya kali ini ini kan tadi setelah tim Gio turun, saya sama Ustaz Hafiz ini turun lagi. Kami kali ini agak beda. Kami nggak mendatangin orang utamanya, tarik dua utama. Kami yang kami datangin itu di masyarakat, di warga. Itu sahabat-sahabat. Karena menurut saya kalau misalkan datengin dalang utama, ya semua orang bisa, karena udah tahu target. Tapi kita bagian investigasi. Bagian yang terendah, tapi itu menjadi tombak utama mencari kebenaran. Kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Itu penting. Karena walaupun tanggapan masyarakat ini seperti ini, kita harus mencari tahu lagi. Kita harus memang benar-benar terjun ke warga. Apalagi namanya juga warga, ini kan banyak nih. Masyarakat itu banyak sahabat, dalam sebuah desa, dalam sebuah kampung gitu. Pasti ada yang pro, ada yang kontra gitu. Pasti ini gitu. Makanya kami nekat. Kalau mau sabar, kalau misalkan seandainya di sini bising banyak anak-anak, lalu ada suara-suara tetangga, yang mohon maaf. Karena kan memang ini kan nyata kami terjun di warga. Jadi nggak ada dibilang kamu kayak gini, nggak ada. Ini langsung mutlak kami turun ke ranah warga. Bener Mas ya? Jadi lebih afdal lagi kita selawatan dulu Mas. Nah ya kan kita masih bilang kan, turun Mbak. Omni. Ini apa ya? Ya. Omnya ya. Namanya juga langsung terjun ke masyarakat, sahabat-sahabatnya seperti ini gitu. Ada anjing juga itu. Nah itu sorot. Ya, udah pergi. Udah Pak. Apa? Selalu. Sampean aja. Oh iya. Bagi sahabat.
Sama-sama kita menundukkan kepala. Bagi kalian yang sudah hafal sholawat ini, monggo diresapi. Untuk kalian yang belum hafal, didengar baik-baik, insyaallah barokah. Dengan niat serius, dengan niat karena cinta sama Rasulullah, insyaallah syafaat akan kita dapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا صلى على النبي محمد. Ini Bang Rey, tadi kan Bang Rey bilang takmir masjid itu kan tokoh agama ya? Iya. Saya ingat dawuhnya guru saya dulu. Jadi nanti suatu saat di akhir zaman itu yang bakalan masuk neraka pertama kali itu ada 3 golongan sahabat Bang Rey. Salah satunya yang pertama itu dia itu ulama, alim ulama. Yang kedua dia itu orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang masuk golongan pertama yang masuk neraka itu orang yang suka bersedekah. Kok bisa? Yang pertama alim ulama. Nah zaman sekarang ini banyak sahabat yang kelihatannya alim, kelihatannya ulama, tapi kalau di bahasa santri itu namanya ulama ulama yang buruk. Kenapa buruk? Yang pertama dia ulama, emang alim, tapi dia bangga dengan naudzubillah kealimannya. Dia ulama, tapi dia menyuruh, tapi dia nggak ngerjakan apa yang dia suruh. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlunal kitab. Gimana ente nyuruh kebaikan, tapi diri ente sendiri nggak ngerjakan apa yang ente suruh. Benar. Yang kedua, orang yang dermawan. Orang yang dermawan. Kok bisa orang dermawan ini masuk neraka pertama kali? Dia memang dermawan, dia suka ngasih beri sedekah, tapi dia bersedekah bukan untuk ridha Allah, tapi untuk biar dibilang baik sama manusia. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, penghafal Al-Qur'an. Kok bisa penghafal Al-Qur'an? Penghafal Al-Qur'an sudah dijamin ahlul Qur'an wa hum akhlullahi wa khassatuhu. Ahlul Qur'an, orang yang hafal Qur'an, ahli Qur'an itu keluarganya Allah, bahkan orang-orang terpilihnya Allah. Tapi kok bisa penghafal Qur'an di sini masuk neraka pertama kali? Soalnya dia menghafal Qur'an bukan karena Allah. Benar sekali. Dari Mas bilang tadi itu saya ingat perkataan dari Al-Ustadz Kiai Zainuddin MZ. Jadi beliau berkata, orang pintar itu baik, tapi orang yang sok pintar itu tidak baik. Orang alim baik, tapi orang yang sok alim itu tidak baik. Nah itu, saya ingat jadi itu perkataan Kiai Zainuddin MZ, masya Allah. Makanya barokah. Tawadu itu butuh belajar sahabat. Tawadu itu butuh proses, butuh belajar sampai akhir hayat nanti kita harus selalu belajar tawadu. Gimana caranya? Ya selalu belajar merendah. Kalau misalnya makanya katanya ulama itu kita ditanya terus kita bilang nggak tahu, itu ada suatu jawaban juga. Itu. Langsung aja. Ini sahabat mohon maaf kalau misalkan di sini kondisi suaranya bising, banyak suara anak-anak, banyak orang duduk karena kondisi ini real nyata kami turun di area warga. Ya real nyata di area warga nih ya. Sana. Iya. Jadi kalau kan real nyata di tempat warga pasti nggak ada suara di hutan. Itu banyak anak-anak sahabat. So, syuting aja nggak apa-apa. Nah, lihat ya. Biar nampak nyata gitu. Bosannya kita di area warga. Permisi Pak. Ya. Bisa. Ada tamu di masjid yang mencuri uang. Aku sih kamu tahu sendiri. Nggak percaya. Tahu, kamu nggak berani. Mau bilang nggak berani. Tak mirip punya ilmu. Nggak percaya. Oh iya kok, nggak percaya. Nggak percaya. Iya. Nggak Buktikan percaya. sendiri, buktikan. Kalau sudah dibuktikan. Saya warga nggak berani. Saya nggak niatan.
buktikan sendiri kalau takmirnya mencuri uang. Oh iya betul. Kita kenapa ada orang kita bawa kamera? Jangan Pak, tegoknya ke kita aja, bawa kamera baru. Tadi ibunya nilai kita, udah ketahuan katanya. Bawa kamera, enak juga ya. Pada nanti dikiranya apa kan, bosan kita. Mari aja. Jadi kok tiba-tiba di ini kenapa? Lihat rame-rame kita masih. Ini saya lihat rame-rame Pak. Ya, Heeh. Ada apa tuh Bang? takmir masjid mencuri uang. Allah. Ya. Itu nyata itu Pak nanti. Ya. Ini Bu ece-ece bohong. Oh, orang-orang ini nggak berani. Kalau kita nggak berani, Kak, takmirnya punya ilmu. Ilmu apa, Bu? Ilmu membungkam itu orang-orang itu warga. Ya, karena gini Bang, maksudnya tadi juga kami dengar gitu kan, sama bagusnya gitu kan. Ya. Jadi gini, karena kan zaman sekarang kan zaman teknologi yang ngeri Bu. Karena beritanya kan hoax, itunya kan. Makanya tadi Ibu bilang memang benar itu ternyata. Ya, Ibu benar. ada ngelihat, ya, maksudnya ada bukti nggak Ibu kan seperti itu? Ya nggak ada bukti, belum ada bukti. Tapi ya itu ya rasanya mencuri lah. Oh, Buktinya korupsi belum. gitu ya? Ya. Atau rumahnya Ibu lihat membangun gitu? Ya atau- membangun, belanja uangnya banyak, Ah. koya-koya. Kan warga kan curiga. Heeh. Itu dalam sebuah. Ya. Jadi, Masa iya? nah ini coba kameramen ini sedang di debat. Mana Bu? Sini kameramen, nggak apa ya Bu ya? Saya kamera kamu Bu ya. Masa iya? Ya. Saya nggak tahu. Orangnya punya ilmu. Apa itu? Dia membungkam itu warga biar nggak ketahuan. Ibu percaya nggak Bu Ibu ngomong gitu? Percaya ya? Percaya percaya enggak lah ya. Tadi saya lihat dari situ Pak Bu, maaf ya, ini Masnya maaf ya. Tadi saya lihat Bapak ini soalnya katanya nggak mungkin gitu. Iya. Bener Pak, Bapak bilang kayak gitu? Gak mungkin. Kenapa Bapak bisa bilang kayak gitu? Nah nggak apa-apa, di depan kamera nggak masalah, kami tanggung jawab. Oh nggak mungkin, aku tahu sendiri. Oh, Pokoknya nggak koya-koya. mungkin. Nah, Gak kalau mungkin. Bang, percaya? Nggak percaya juga? Nggak percaya yang Nggak mana? percaya sama sekali. Kalau dia tuh ngambil uang gitu? Ya, Ini juga? Saya pernah dengar ada isu kayak gitu. Ya banyak warga yang bilang sih emang. Oh, ini Mas ini berarti belum dengar ya? Atau beliau warga baru? warga baru Mas. Oh, warga baru? Ya. Paham informasi. Bapak ini udah lama di sini? Udah. Nanti kawan deketnya yang ini kawan. Hah? Ya betul Pak, ini demi kesejahteraan sesama warga, benar Mas ya? Iya. Gak usah malu ya Pak di kamera. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya, Kami tanggung jawab pada Bapak. Berarti intinya Ibu ini tadi bilang Ibu tuh punya kecurigaan 100% Ya. sama yang apa masjid tadi. Ya. Nah, ini kawan Ibu ya, Bang Ya, Rumpi ya ya. tuang rumpi, belanja rumpi, Rumpi ya. habis bersih rumah rumpi. Ah, jadi bahan training Rumpi anak mama rumah ya. Habis ini rumpiahnya masuk ini YouTube. Jadi artis ini. Tapi nggak apa Bu, insya Allah kami jaga Nggak apa-apa. untuk keamanan. Tapi Bapak ini saya agak bingung Bapak ini satu nih, karena Mas yang ini bilangnya pernah dengar informasi Mas ya. Iya, sering. Sering dengar informasi. Itu Mas dengar informasi itu dari mana? Ya dari semua warga pas kayak lewat gitu kok pembicaranya gitu-gitu terus gitu tentang takmir. Udah berapa lama Mas dengar pembicaraan seperti itu? Udah hampir 2 minggu. 2 minggu? Baru dengar itu ya? 2 minggu. Kalau Ibu curiganya mulai kapan? Oh 1 bulanan. 1 bulan. Ya. Loh, beliau jadi takmir berapa lama Bu? Emang? Oh sudah 1 tahun. Oh sudah 1 tahun? Ya. Oh tapi baru ketahuan gitu Ya, tak maksudnya? baru ketahuan. Mungkin ibu-ibu bapak-bapaknya belum tahu juga. Pak. Belum tahu. Belum tahu apa? Emang takut kalau ketahuan? Bilang aja Pak, kalau misal Bapak dikasih sama beliau untuk uang 10 juta, saya kasih Bapak 50 juta sekarang nih, di sini Pak. Nah, Langsung buka Bang Rey? langsung buka nih. Buka langsung. Nanti beliau langsung berpikiran. Nah,
Ini warga gak berani bilang. Ya, kan punya ilmu. Jadi kamera Mbak. Warga gak berani kan punya ilmu takbir masjid. Maksudnya Membuka sama orang-orang warga sini. itu punya ilmu. Ya, Bener sahabat-sahabat, rupanya beliau tuh terkenal di sini memiliki ilmuwan. Berarti takut ditok, kena santet juga. ya takut disantet. Nanti perutnya buncit. Buncit. Ya, Oh, santet. sudah ada kabarnya Bu? Belum. Belum ada. Itu yang buncit itu kalau misalnya yang perempuan apa yang laki-laki kalau kena santet itu. Ini kalau misalnya laki-laki mungkin masih itu santet ya. Kalau perempuan itu terus sanksi juga. Bisa Masukkan apa? bisa punya ilmu. Oh gitu Bu ya. Ya. Kan ini di sosial media Bu kan. Ya. Kadang netizen bilang itu kok perempuan ini maksudnya yang lain nih gitu kan. Udah enggak Bu? Ibu tahu kayak gitu emang udah ada kabarnya Mbak? Belum ada korbannya. Udah kok bisa tahu kalau santetnya Kan buncit? orang-orang dulu, orang zaman dulu kan punya ilmu kan ada santet gitu. Oh. Iya. Tapi gini Ibu santai aja. Ya. Pokoknya insya Allah selagi ibu ini sama kami, sama tim Ya. ibu, insya Allah nggak ada lagi. Nggak usah takut sama serangan Ya, santet. ya. Kalau santet kepret gitu. Oh gitu, ya. Nggak ada santet. Tapi yang saya bingung Ibu kok berani kalau mengungkapkan beliau punya ilmu itu. Ya orang-orang warga sini nggak berani. Cuma Ibu yang Kan berani? Punya kecurigaanku gitu. Nama ibu siapa Bu? Bu Is. Oh, Bu Itu Is. Bu Is. Siap. Takbir Bu. Takbir. Takbir awak bang. Keren ibunya, betul Bu. Keren Bu. Jadi- Tapi saya salah sama ibu ini. Tapi saya agak aneh bapak ini. Iya. Ibu ini nih perempuan berani. Ini kebanyakan minum jahe bro. Santai aja Pak, nggak apa-apa Pak. Nih, untuk abang ini lah, saya nanya khusus. Bang siapa bang? Bang Rocky bukan Rocky ya bilangnya. Soib. Oh, Robi Soeb. Robi Soib. Nama panggilannya Soib. Nama panggilnya Robi Soib gitu. Soeb. Robi Soeb. Jadi maksudnya apa Bang Robi jadinya? di depan kamera. Bang Soib ya panggilnya berarti ya? Jadi sahabat-sahabat ya, inilah gitu ya. Jadi kalau misalkan bilang ini kok kaku gitu, ini kok kaku. Manusiawi sahabat-sahabat, mereka bukan artis. Ya, tapi kalau misalkan mereka seorang artis, itu bisa disetting. Ibu seperti ini, karena ini natural warga. Manusia mana sih, warga mana sih? Orang awam yang bukan artis depan kamera nggak kagok. Jujur saya pertama kali di YouTube aja saya kagok, apalagi mereka yang nggak pernah, apalagi dalam kondisi masalah seperti ini Ustaz. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya nampak kagok ya maklum. Namanya juga kami bilang ini real di daerah warga. Bu ya? Ya. Maklum, ini Bu ini calon artis nih. Oh, calon artis. Calon mantan model Bu enggak? Tadi bapaknya waktu di kamera sama ini mas kameramen di situ juga kok senyum-senyum gitu. Enggak apa-apa, Pak. Ini terkenal nanti, Pak. Terkenal. Terkenal. Oh, terkenal baik Pak ya. Jadi gini Pak, Bu ya, maaf ya ini kan saya mewakili dari tim Gio nih ya. Jadi dengan adanya video ini kami buat, ini sebenarnya bukan mempermalukan pihak rakyat di sini, tapi tujuannya adalah bagaimana dengan tontonan yang kami buat, jadi nggak ada lagi oknum-oknum yang melakukan hal seperti ini. Karena kan udah jelas nih, hal seperti ini merugikan warga banyak. Apalagi kan ini mau nanya Bu, ada nggak sistem undipan uang kas? Mana? Uang kas di Muslimin? Uang kas. Uang kas uang kumpulin bulanan itu warga-warga ada nggak? Oh, nggak tahu Pak. Oh, berarti nggak ada penutupannya. Berarti uang itu dia pakai uang apa? Dia pakai uang untuk di masjid itu uang infak gitu. Kota amal ya, Pak. Infak gitu ya, infak Jumat gitu ya. Ya. Memang kan Membangun Sama tadi. sodakoh gitu dari orang Ya, gitu ya. kalau sholat. Oh, soalnya gini Bu, kalau misalkan di daerah saya itu kan ada namanya uang kas. Nah, jadi saya kira itu uang yang dikorupsi itu uang kas. Itu saya kira gitu kan. Nah, di sini pakai bangun masjid. Nah, berarti dari sini saya berani menjamin 80% memang laporan itu benar. Kenapa saya berani bilang itu 80%? Karena Bapak ini kan masih bilang oh enggak mungkin. Itu enggak mungkin gitu. Ya. Saya enggak menyalahkan Ibu. Saya enggak menyalahkan Bapak ini. Ya. Intinya namanya juga kita selaku warga, kita memiliki pendapat masing-masing. Ya. Karena Mas juga bilang tadi, Mas ini Mas apa? Jono. Soleh. Siapa? Soleh. Sama Soleh. Mas Soleh. Jadi Mas Soleh bilang beliau ini sahabat pernah mendengar informasi ini, sering mendengar, tapi belum pernah tahu gitu ya. Tuh, sahabat. Jadi gini sahabat-sahabat ya, tanggapan dari Mas Soleh ini bisa kita ambil kesimpulan, emang benar nyata gitu ya. Namanya juga
di sebuah instansi, apalagi yang memiliki kedudukan. Warga nggak mungkin terlalu teliti sampai ke atas untuk melihat, Ibu ya, Iya, Mas iya, ya. iya. Makanya ini kalau misalkan dibiarkan, ya menjadinya semena-mena gitu ya. Untuk kamu, saya nggak kenal namamu siapa daripada saya salah sebut. Kalau memang antum ngerti agama, antum ngerti ilmu fikih, segeralah bertobat. Ya, jangan sampai Allah murka, benar Bu ya? Iya, betul. Sampai kata ibu ini bilang, kalau misalkan ada orang yang ngobrol, orang yang ngomong tentang masalah Ya. antum, itu pasti disantai. Ya itu. Hati-hati loh. Ya. Selalu. Hati-hati loh. Gimana, Ustaz? Ustaz? Ya, Ini apa? Ustaz mau ngomong apa sama mereka, Ustaz? Sini mau manggil Tole sini loh. Lele, sini Le. Lele. Sini. Enggak apa-apa biar Sini. masuk YouTube. Apa sih, Sini. Le? Gak usah lah, Kenalan dulu, kenalan. Namanya siapa, Le? Namanya, Le? Siapa? Ahmad Aufar Pramudio. Oh, Ahmad Noval. Ini siapa namanya? Siapa nih namanya? Jok, kamu. Dan Reza. Oh, Masya Enggak, Allah. kita apa? Bejok, jeneng. Mana lu panggilannya? Jok. Siapa? Oh, Alfa. Bilang Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Ini sahabat. Lihatlah kan kalau kalian bisa menghayati nih. Mereka ini anak kecil yang insya Allah nanti kedepannya kita doakan jadi ulama besar. Amin, amin. Amin. Masya Allah semangat. Banyak yang Jadi, lihat, sahabat. Masya Allah. sebenarnya sahabat-sahabat, keuangan yang ada di masjid Sini juga. nggak apa-apa. dimanapun itu sahabat-sahabat itu fungsinya adalah untuk anak mereka. Ya betul. Iya, Bu, ya? Betul. Nah, karena dengan adanya PPG, tapi kalau misal dipakai hak mereka ini hilang. Untuk kamu masuk Medan tanam nggak betul? Ibu ya? Ini anak ibu bukan? Bukan. Mana yang nanya, Bu? Saudara. Oh, saudara semua. Ya, Saudara. saudara. Sini Le, sini Le. Sini lah. Udah besar jadi apa nih cita-citamu? Mau jadi masri? Jangan. Apa? Kiai. Oh, insya Allah barokah. Insya Allah. Barokah. Nih, jadi apa cita-citamu? Jadi apa? Ustaz, Masya Allah, barokah Ustaz. Itu nanti amin itu ya. Yang ini apa ini? Marbot. Apa? Itu cita ya? Kiai, Masya Allah, kalau kayak semua ini. Amin. Ya udah. Kiai. Jadi Ustaz, jadi kiai. Capek coba ini. Penerus ya. Nanti kalau udah besar, gue ya untuk kalian ya motivasi. Jadi kalau kalian mau jadi kiai jangan takut, ya. Karena kalau jadi kiai itu jadi orang kaya. Ini kiai jadi naik Fortuner. Ini kiai naiknya Alfa. Itu kalian helikopter nanti, ya. Ya, cocok. Cocok. Pernah tak tanya ya, pernah ngaji apa enggak? Pernah. Ngajinya ke siapa? Ke Pak Amir itu bukan? Pak Ustad. Oh, Pak Ustadz. Ustadz siapa? Ustad Handoko. Waduh, Oh, Masya Allah. Loh, itu guru masuk pramuka enggak? Guruku itu guru pramuka itu. Pandoknya beda. Ngajinya hafalan apa gimana? Enggak hafal lah. Enggak hafalan. Biasa. Surat pendek hafal, surat pendek. Tak tebakin nanti kalau bisa yang jawab tak kasih 5.000. Oh. Mau apa enggak? Mau. Ya, Mau. tak tebakin ya. Jawab ya. Rebutan ini, rebutan satu kali tok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, Alhab. Loh, kok lahap. Lanjutkan. Tebak dulu ya, tebak suratnya terus lanjutkan. lanjutkan. Bentar ya, Bu ya. Ya. Nah, apa? Surat apa? Depan-depannya an. Undang. Ayo. Habisnya Al-Lahab itu. Al-Lahab kan tabat yada abi lahabin wa Sampai rasa Pak ya? bapaknya juga nggak apa-apa sih sama Mas Ida. Iki, iso cukup. Oh, Oh, nggak jadi 5.000 ya? Cukup, iso cukup. Ini saya cukup 5.000. Ambil. Mana tadi temen? Sini Ayo. lo ikut juga nggak apa-apa. Sini, ikut, ikut. Sini. Nih, Ayo, bisa. Sini. Ayo. Sini. Ikut. Nah, ayo. Yang bisa. Ayo. Sahabat, Yang kalau kalian bisa. setuju, kalian kasih stiker, nanti saya kasih sama mereka. Yo. Nih, awalnya nih yuk. Dang. Bentar Pak ya, untuk rokok nggak ada Pak. Yang bisa, tak Ayo. ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tebak suratnya surat apa terus lanjutkan. Nah, Benar. yang bocor Belum, deh. lanjutkan dulu, Lanjutkan dulu. Tadi hafalannya gimana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Biar semangat. Wal aidan. Masih bubit.
Ya. Bantu biar bagi dua. Yang bantuin nanti boleh bagi dua. Bantuin. Apa? Baca apa? Coba. Yang kuat, biar dengar kamera. Si banter. Bareng-bareng enggak apa-apa ya, bareng-bareng. Kutomah. Dari pertama dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Masya Allah. Bagi 4 calon kiai. Insya Allah bagi 4. Saya tambahin lah. Kita tambahin. Barokah sahabat. Kalau uang tuh sahabat, nggak selamanya bakal habis. Nah, ini. Kalau kita berikan sama mereka, jadi barokah. Tambahin. 70 tambahin. 70 bukan 70 ah. 70 dari bagi 4. Berapa ya? Garut. Berarti ngono aku sih tadi Pak. Balik. Ya, mana? Balik. Makasih ya. Punya kakak nggak? Oh, punya, ya udah nanti tambahin. Salim. Nah, barokah. Yuk, barokah. Wes kiai. Oh. Oh, bapaknya rokok aja. Oh iya, rokok aja ya. Rokok mau, Pak? Ini kan bukan artis kok ya kan, nggak Pak? Iya. Itu sama-sama. Artis ya enak bicaranya. Ini kluk. Jadi itulah sahabat-sahabat, ternyata memang benar intinya 90% memang ngajar musik ya. Beliau itu melakukan hal yang sangat merugikan masyarakat banyak sahabat-sahabat. Ya itu udah berapa ini? Kameramen? Berapa menit? Oh iya udah. Jadi gini sahabat-sahabat ya, intinya kalau kami di lapangan pun ya seperti ini sebenarnya gitu sahabat-sahabat. Cuman terkadang kan ada warga ini emang benar-benar nggak mau divideokan. Ya alhamdulillah ini mau gitu sahabat-sahabat. Lalu sahabat-sahabat, kenapa tuh? Habis paling bacanya ya. Oh lanjut. Jadi untuk sahabat-sahabat ya, kalau kalian ngasih stiker sama YouTube seperti kami, monggo silakan. Karena apa? Ya inilah fungsinya tadi seperti ini. Kami salurkan kepada anak-anak yang seperti ini. Bukan anak yang membutuhkan ya, tapi untuk memotivasi mereka supaya lebih giat belajar. Jadi bukan karena mereka butuh, enggak, tapi untuk memotivasi mereka supaya lebih giat belajar, giat menghafal. Karena manusia itu kan pasti bakal nanti mati. Setelah kami nanti Allah ambil nyawanya, mereka menjadi penerus. Mereka tahun-tahun lama insya Allah nanti. Amin. Jadi kita aja Bu ya, ini izin kami pamit ya Bu ya. Bapak ya. Ya. Langsung tutup ini jalan aja. Oh iya, wes. Makasih ganggu waktunya, maaf ya Pak ya. Monggo. Mari ya Mas ya. Bagi-bagian ya, bagi-bagi. Ya. Ya, Bu. Bu ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Yuk, kita bagi uang lagi. Oh iya, kalau ada. Insya Allah ada. Netizen tuh pasti paham gitu. Orang mana ini itu baik karena Allah gitu. Amin. Jadi kalau kalian ngasih stiker monggo silakan sahabat. Karena seperti tadi lah yang kalian lihat gitu kan. Jadi baru pertama kali dan perdana kami menunjukkan ini di kamera. Tujuannya bukan untuk sombong, tapi tujuannya karena ada sentingan bahwasanya YouTuber spiritual ini cuma minta-minta. Padahal itu nggak untuk pribadi. Jadi itu aja sahabat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jadi saya akhiri, saya Al-Fakir Masri dan saya Al-Fakir Hafiz. Jadi kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.